Halo, jadi produktif lagi kuy? Kali ini topiknya adalah mesin abstrak. Dengan pembahasan detail adalah mesin karakter. Apa ya? Kita mulai saja. Mesin abstrak di dalam pemrograman bentuknya sebenarnya adalah sebuah program. Kenapa kita perlu mempelajari topik ini? Karena kita perlu untuk belajar membuat pustaka seperti halnya yang selama ini kita pakai seperti string.h, studio.h, dan lain-lain. Di sini kita membayangkan bahwa ketika kita membuat library atau pustaka, kita sedang membuat sebuah mesin di mana setiap tombol pada mesin abstrak sebenarnya adalah sebuah fungsi atau prosedur. Membuat mesin abstrak adalah mekanisme merancang dan membuat pustaka agar pustaka tidak mudah diganti-ganti dan mudah digunakan oleh orang lain maupun kita sendiri. Nah, ini adalah contoh mesin abstrak yang akan kita pelajari. Dalam kasus ini adalah mesin karakter. Kita lihat di sini. Ada CC. Apa itu CC? Current character. Yaitu karakter yang sedang dibaca oleh mesin pada saat tertentu. Kemudian ada tombol start. Apa itu start? Start adalah tombol untuk menyalakan mesin, di mana pita yang ada di samping ini akan masuk satu karakter ke dalam mesin. Kemudian ada tombol INC atau increment. Apa itu? Increment artinya adalah maju satu karakter. Jadi pita yang ada di pinggir ini akan maju lagi satu karakter masuk ke dalam mesin. Kemudian ada tombol advance atau ADV. Apa itu advance? Advance adalah maju sampai ditemukan karakter berikutnya, di mana di sini jika bertemu spasi, maka spasi akan dilewat, atau kita sering menyebutnya dengan ignore blank. Kemudian ada get CC. Get CC ini atau get CC adalah tombol untuk mencetak kartu yang menuliskan huruf current karakter saat ini yang sedang dibaca oleh mesin. Kemudian ada lampu EOP atau end of process, di mana lampu ini akan menyala jika ditemukan tanda end of process. Yang dalam pita kita kali ini, tanda end of process adalah titik. Mari kita bahas setiap fungsi untuk setiap tombolnya. Di sini yang pertama adalah tombol start. Ketika tombol start ditekan, maka pita akan masuk satu karakter dan current karakter akan berisi huruf M, yaitu huruf dari pita yang masuk ke dalam mesin. Itu adalah fungsi dari start. Berikutnya adalah fungsi increment. Kita lihat di sini pitanya. Ketika tombol increment ditekan, maka pita akan masuk satu karakter, sehingga current karakter saat ini menjadi huruf yang masuk ketika tombol increment ditekan. Kemudian ada fungsi advance. Kita lihat di sini pitanya ada spasi di sini, di mana dalam penjelasan sebelumnya advance adalah tetap berjalan untuk mencari karakter berikutnya. Jika bertemu spasi, maka akan dilewati. Di sini digambarkan
karakter yang akan masuk ke dalam mesin adalah spasi. Maka ketika tombol advance ditekan, maka spasi akan dilewat dan akan berhenti ketika huruf K masuk ke dalam mesin. Maka current karakter saat ini adalah K. Kemudian ada fungsi get CC. Perhatikan di sini pitanya. Di mana ketika tombol get CC ditekan, maka akan menampilkan kartu dengan cetakan current karakter dari mesin. Seperti ini. Kemudian ada fungsi ELP, di mana lampu ELP akan menyala jika telah bertemu dengan batas dari pita, yaitu titik. Maka pita akan masuk. Kemudian current karakter adalah titik. Maka lampu EOP menyala. Nah, kita mulai untuk membuat kode programnya. Yang pertama, ini kita letakkan di dalam file header, yaitu .h. Di sini ada dua variabel global yang kita letakkan pada file header dari library kita. Yang pertama adalah index, di mana indeks ini adalah variabel global untuk mengacu setiap karakter yang ada di dalam pita. Lalu pita ini sebenarnya apa? Pita ini adalah sebuah string. Kemudian variabel global yang kedua dari pustaka kita adalah CC atau current karakter yang merupakan tipe karakter. Jangan lupa ya kakak, ini diletakkan di file header atau .h. Berikutnya kita akan membuat fungsi start. Start di sini menerima masukan berupa pita. Kemudian tadi kita ingat bahwa start adalah fungsi yang dapat memulai mesin di mana satu karakter akan masuk ke dalam mesin. Maka di sini indeks kita set sebagai 0. Kemudian karena masuk satu karakter ke dalam mesin, maka current karakter saat ini adalah isi dari pita karakter ke indeks, yaitu yang pertama yaitu indeks ke 0. Fungsi start, indeks diset dengan 0, kemudian current karakter diisi dengan karakter dengan indeks ke 0 di dalam pita. Berikutnya, kita perlu membuat kode program fungsi dari increment. Ingat ya kakak, implementasi dari fungsi-fungsi ini dituliskan di dalam file mesin. Merupakan prosedur increment di mana masukannya adalah sebuah pita. Ingat bahwa fungsi increment maju satu karakter, sehingga di sini indeks menjadi maju satu karakter. Kemudian current karakter diisi dengan isi karakter di dalam pita dengan indeks yang telah maju 1. Berikutnya adalah fungsi advance. Menerima masukan berupa sebuah pita. Kita ingat kembali apa itu advance. Advance di sini adalah maju sampai ditemukan karakter. Sehingga jika ditemukan spasi dia akan terus maju. Maka di sini sebagai inisialisasi indeks akan ditambah dengan 1. Kemudian current karakter diset sebagai
karakter di dalam pita ke indeks. Kemudian selama current karakternya spasi dan belum EOP atau belum ketemu titik, maka indeks maju 1. Kemudian iterasi dimasukkan current karakter sebagai karakter yang diacu indeks di dalam pita. While ini akan dilakukan dan berhenti ketika ditemukan karakter selain spasi ataupun bertemu titik sebagai end of process. Untuk fungsi getCC, maka mengembalikan nilai dari current karakter itu sendiri. Kemudian untuk fungsi EOP, nah ini kakak ya, tadi fungsi EOP ini telah digunakan di dalam fungsi advance, maka dalam penulisannya di dalam file mesin, EOP ini sebaiknya ditulis di atas fungsi advance. Fungsi EOP ini kita bisa membayangkannya sebagai lampu yang menyala ketika ditemukan tanda titik atau tanda end of process. Maka lampu menyala ketika current karakter adalah titik, yang berarti end of process. Maka inilah fungsinya EOP. Jika current karakter adalah titik, maka lampu menyala atau return 1 atau true. Else lainnya return 0 atau false. Maka jika belum bertemu titik, dia akan mengembalikan nilai false atau 0. Kita perlu untuk mempelajari bagaimana pemakaian library mesin karakter yang telah kita buat ini. Ingat ya aturan mainnya, kita tidak diperbolehkan untuk mengakses variabel global yang ada di dalam mesin yang kita buat atau pustaka yang kita buat. Maka kita diizinkan mengakses fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang ada di dalam mesin yang kita buat. Kita lihat di sini. Ini adalah kode program untuk menampilkan isi pita. Jadi kakak tidak boleh langsung mengakses pita dan indeksnya, karena di dalam ilustrasi ini kita membuat pustaka yang menjadi mesinnya, sehingga main ini atau drivernya hanya menyediakan pita untuk kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Maka prosesnya adalah tentu saja siapkan pitanya. Di sini kita lihat bahwa pita maksimal untuk 50 karakter. Ingat ya, kalau di dalam bahasa C ada karakter 0 sebagai batas, maka dari alokasi ini hanya bisa dimasukkan sekitar 49 karakter saja, karena satu karakter untuk karakter 0. Kita masukkan dari user, memasukkan isi pita. Nah, di sini kenapa menggunakan seperti ini? Ini adalah format scanf agar dapat menerima spasi untuk dimasukkan ke dalam stringnya. Di sini artinya untuk 49 karakter, karena kita menyediakan satu ruang untuk karakter 0, boleh isinya apa saja, kemudian diakhiri dengan enter yang merupakan string. Sebenarnya ini sama saja dengan format %s, namun diberikan pola di depannya yang artinya maksimal 49 karakter. Jadi kalau kakak-kakak mengalokasikan di sini 200, maka di sini 199. Kemudian ini artinya sejenis regex atau regular expression. Nanti kakak-kakak mungkin akan belajar mengenai ini. Jadi itu sebuah format di mana ini artinya adalah menerima karakter apapun, diakhiri dengan enter, dan formatnya merupakan string. Dimasukkan ke dalam string pita. Kemudian kita mulai menggunakan start, yang artinya akan diproses untuk karakter pertama. Maka
kita print di sini untuk karakter pertama. Jadi program ini akan menampilkan isi pita per karakter ke bawah. Nah, di sini tidak langsung mengakses pitanya, tapi kita mengakses menggunakan getCC. Di sini karena getCC yang dikembalikan adalah tipe karakter, maka di sini kita menggunakan %C. Kemudian kita melakukan looping. Jika belum ditemukan EOP atau belum selesai atau belum ditemukan tanda titik di dalam pita, maka maju ke karakter berikutnya, kemudian print kembali. Begitu seterusnya sampai ditemukan EOP. Tentu saja di sini EOP tidak akan dicetak ke layar. Start. Melakukan pemrosesan karakter pertama yaitu getCC di awal. Melakukan looping sampai ditemukan tanda titik. Maju ke karakter berikutnya. Melakukan proses untuk melakukan cetak karakter berikutnya. Kita lihat di sini ya kakak, bahwa di sini hanya diperkenankan untuk menggunakan tombol-tombolnya saja. Jadi kita tidak diperkenan untuk mengakses langsung variabel global yang ada di dalam mesin, dan kita hanya menggunakan tombol-tombolnya saja. Seperti halnya ketika kita menggunakan library atau pustaka string.h maupun math.h. Nah, inilah konsep yang baik bagaimana untuk membuat pustaka, sehingga user mudah untuk menggunakannya dan tidak berusaha untuk langsung mengakses menggunakan variabel global yang ada pada pustaka kita. Karena biasanya pustaka bisa saja nanti di-package atau dibungkus menjadi sebuah file zip atau DLL. Nah, untuk mengetahui apakah kakak-kakak mengerti atau tidak mengenai pembahasan sebelumnya, maka perlu dong kita cek pemahaman. Maka, cek pemahaman kui. Coba gunakan mesin karakter untuk menampilkan isi pita yang hanya huruf A saja, beserta urutan huruf keberapa di pita. Jadi, tampilkan huruf A-nya saja, kemudian juga tampilkan urutan keberapa di dalam pita. Pause dulu atau hentikan sejenak video ini untuk kakak-kakak mencoba terlebih dahulu, kemudian nanti kakak-kakak dapat mengoreksinya dengan slide berikutnya untuk mencocokkan hasil yang telah kakak buat. Hal ini diperlukan ya kakak untuk melatih pola pikir kakak-kakak semua, sehingga tidak langsung melihat jawabannya. Karena jika tidak dilatih, ketika nanti kakak-kakak menemukan soal yang dimodifikasi, maka kakak-kakak mengalami kebingungan. Kenapa? Karena pikirannya kurang terlatih dalam menyelesaikan masalah mesin yang telah kita bahas sebelumnya. Pause dulu. Nah, mari kita cocokkan jawaban kakak-kakak semua dengan yang ada di sini. Sediakan pita. Kita masukkan dari user. Kita gunakan tombol start. Melakukan looping sampai ditemukan EOP. Jika current karakter adalah A, di sini kita menggunakan getCC untuk mendapatkan current karakternya. Maka kita cetak di sini current karakternya dan indeksnya. Nah, di sini kakak-kakak semua perlu untuk menambahkan di dalam mesin satu tombol lagi, yaitu getIndex, di mana getIndex ini akan mengembalikan nilai indeks yang sedang diacu oleh current karakter. Berikutnya, maju satu karakter. Kemudian looping ini akan berjalan kembali. Jika ditemukan getCC adalah A, maka tampilkan ke layar beserta indeksnya.
Contoh berikutnya adalah menghitung banyaknya huruf A. Seperti biasa, alokasikan pita. Di sini kita membuat sebuah variabel untuk menampung jumlah A yang dihitung. Kita set menjadi 0 terlebih dahulu. Meminta masukkan pita dari user. Tekan tombol start. Lakukan looping sampai ditemukan EOP. Jika current karakter adalah A, maka nilai N bertambah. Untuk iterasi, pergi ke karakter berikutnya. Cetak jumlah A ke layar, di mana jumlah A ini disimpan di dalam variabel N. Mudah kan kakak? Lagi dong, cek pemahaman apakah dimengerti atau enggak. Coba gunakan mesin karakter untuk menghitung karakter di pita tanpa karakter blank atau spasi. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan fungsi advance karena tidak akan menghitung karakter blank atau spasi yang biasa disebut dengan ignore blank. Gimana ya? Ayo, seperti biasa untuk cek pemahaman, kakak-kakak bisa menghentikan sementara video ini atau pause, kemudian dicoba terlebih dahulu. Nah, setelahnya kakak-kakak bisa mengoreksi jawaban kakak-kakak dengan slide berikutnya. Selamat mencoba! Nah, mari kita melakukan koreksi terhadap program yang udah kakak-kakak bikin. Seperti biasa, kita membuat pitanya. Kita membuat variabel untuk menyimpan jumlah. Meminta masukkan user. Tombol start untuk memasukkan karakter pertama ke dalam mesin. Melakukan looping sampai ditemukan EOP. Menambahkan jumlah dari karakter. Ingat ya kakak, di sini berarti untuk karakter pertama maka tidak boleh blank. Hal ini akan berbeda jika ada kemungkinan pitanya di karakter awal-awal atau karakter pertama berupa blank, maka perlu diberikan if di sini. Kemudian kita menggunakan tombol advance untuk mendapatkan karakter berikutnya dengan ignore blank. Setelah looping selesai dan ditemukan OP, maka kita bisa mencetak jumlah dari karakter yang ada di dalam pita ke layar. Nah, contoh berikutnya adalah bagaimana jika kita menghitung banyak suku kata na atau na. Seperti biasa, alokasikan pita. Kita punya sebuah variabel karakter untuk temporary di sini atau penyimpanan sementara. Kita mempunyai variabel n untuk menyimpan jumlah dari suku kata na jika ditemukan. Meminta masukan user untuk mengisi pita. Tombol start untuk memasukkan satu karakter ke dalam mesin. Lakukan looping sampai ditemukan EOP. Kita gunakan temporary di sini untuk menyimpan current karakter saat ini. Kemudian maju satu karakter. Jika dia bukan EOP, maka kita cek apakah itu merupakan suku kata na, yaitu ketika temporary berisi n dan getCC saat ini berisi a. Maka nilai dari jumlah n bertambah 1. Setelah proses looping selesai, maka kita tampilkan ke layar jumlah dari suku kata na yang ditemukan.
Mudah kan kakak? Slide berikutnya kui. Lagi dong, cek pemahaman. Coba gunakan mesin karakter untuk menghitung suku kata KAK atau kak di dalam pita. Yo, dicoba dulu supaya terlatih skill logika dari kakak-kakak semuanya. Ingat ya, skill logika butuh untuk dilatih. Pause. Yuk, kita koreksi. Alokasikan pita. Kita punya 2 temporari sekarang karena suku kata yang akan dihitung terdiri dari 3 buah karakter. Variabel untuk menyimpan jumlahnya. Minta masukan user. Start. Melakukan looping sampai ditemukan EOP. Kita ambil temporari yang pertama, yaitu get CC. Kemudian maju 1 langkah, increment pita. Jika bukan EOP, maka ambil karakter berikutnya, kemudian increment pita. Jika belum EOP, maka baru bisa kita koreksi di sini. Apakah isi dari temporari pertama adalah K? Apakah temporari kedua adalah A? Dan current karakter yang saat ini sedang diperiksa adalah K. Maka jika iya, nilai N akan bertambah. Setelah looping selesai, kita bisa menampilkan hasil perhitungan dari suku kata KAK atau K. Hari ini semoga dapat dipahami dengan mudah ya kakak. Yakin deh, pasti bisa dipahami dengan mudah. Sampai jumpa lagi, dadah.